Pada tahun 1957 dari pasangan suami istri Bapak Walterus Aliaman Luturiali dan Ibu Francisca Tawarler Putwembun. Almarhum adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang pertama, Pascalis Luturiali. Yang kedua, Matias Luturiali. Yang ketiga, Ladislaus Luturiali. Dan yang keempat, Arsenia Luturiali. Sebagai anak desa umumnya, pada tahun 1963, oleh orang tuanya, almarhum disekolahkan pada jenjang pendidikan TK yang pada zaman itu disebut Prokodok. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1964, bersama rekan-rekannya, almarhum lanjut pendidikan pada SD Naskah Sangka Teresia 1 Wowonda. Seusai tamat sekolah dasar, almarhum melanjutkan sekolah di Ternate, yakni SMP Bintang Laut Ternate, dan tamat pada tahun 1974. Dengan modal nekat, almarhum mengadu nasib di kota Ambon dan melanjutkan sekolah pada SMA Ambon atau sebuah sekolah kejurusan setingkat SMA, dan tamat pada tahun 1977. Berikut sepenggal kisah hidup almarhum. Ibarat sebuah mata rantai yang terputus, hampir 10 tahun dilalui dengan penuh lika-liku perjuangan. Berbekal kemauan prinsip hidup yang teguh, almarhum tidak mau tergantung dengan orang lain. Dengan segala daya upaya, almarhum kerja jual tenaga sambil membiayai hidup dan sekolahnya sendiri. Sambil sekolah, almarhum juga langsung menyisihkan uang untuk membeli kinta rumah di pinggir kota Ambon. Sekali dua kali gagal. Hidup sebatang kara tak lantas membuat api semangat padam. Dengan berbagai cara, almarhum berupaya hingga menyelesaikan SMA dan lanjut ke PGSMTP Ambon tahun 1984, tahun 1985. Di akhir studi ini, bersama istri dan anak-anaknya ke Sang Liatul karena tugas dinas dari sang istri. Hingga berita panggilan via telegram bahwa almarhum juga tembus PNS
pada tahun 1988. Tahun inilah yang merupakan tahun awal seluruh kehidupan almarhum dan keluarganya di Ambon. Sekolah pertama tempat pengabdian adalah SMP PGRI 1 Ambon tahun 2000. Setelah kerusuhan Ambon, almarhum pindah ke SMA Santa Maria Mediatrix Ambon hingga tahun 2015. Kemudian Laus Lusuriali. Kita masuk kepada acara yang berikut adalah pembacaan riwayat hidup. Kepada yang sudah dipercayakan, kami beri kesempatan. Mam Kateman, Yora Kruma Kuamu. Ibarat pepatah, manusia merencanakan hidupnya, tetapi Tuhan yang menentukan masa depannya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Selamat jalan suami tercinta. Selamat jalan ayah terkasih. Selamat jalan paman terhebat. Selamat jalan adik, kakak, ipar, sanak kerabat. Segala sebutan terbaik bagimu. Doa kami mengiringi kepergianmu. Semoga jiwamu tentram dalam rumah Bapa di surga. Contoh batu, aduh, siapa yang bisa angkalan? Mau kasih tangan, Tio, sejauh takkan tak bisa. Oh,
Oten, Ofat, Oli, Onen, Oi, Owal, Osio. kasihan, hiburkanlah manusia dalam hal kesusahan. Sungguh-sungguh hatiku
Tuhan yang memberi, Tuhan pula lah yang mengambil. Terpujilah selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, ketika hamba-Mu dibaptis, Engkau telah memberi nama pelindung Santo Ladislaus. Semoga hari ini hamba-Mu akan kembali kepadamu dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Semoga air baptis ini mengingatkan peristiwa kelahiran-Mu dan kematian-Mu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amin. Kita menyerahkan jenazah Bapak Opa terkasih ke dalam rumah Tuhan dalam misa tulis. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara sekalian. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan rasa sedih hati kita mengadakan upacara perpisahan untuk Bapak Opa tercinta Ladislaus Luturliali. Dan pasti dalam upacara perpisahan ini hanya ada sebuah rasa tangis yang kita ungkapkan sebagai manusia. Tetapi peristiwa bisa terus ini mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa kita adalah orang beriman. Kita orang beriman yang telah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang bukan saja hidup, bukan saja mati, tetapi dengan kebangkitannya dari antara orang mati, mau menyatakan kepada Anda dan saya, setiap orang yang telah datang kepadanya pasti akan diselamatkan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Semua
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan keluar. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Aku tidak akan membiarkan dia untuk binasa, tetapi Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan umat manusia, ketika dunia ini diciptakan bahkan sampai pada detik ini, manusia seringkali bergumul. Dan ketika pergumulan itu terasa amat berat, saat di mana manusia mengalami kematian. Maka pada saat manusia berhadapan dengan kematian, disitulah manusia bergumul untuk senantiasa menyatakan apakah pergumulan ini benar-benar diselamatkan Tuhan atau tidak diselamatkan Tuhan. Maka ada berbagai macam tafsiran orang-orang pintar yang mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ada yang melihat kematian sebagai sesuatu yang gelap. Ada yang melihat bahwa kematian itu sesuatu yang tidak bisa dia terima, karena memang merasa bahwa itu amat menyedihkan. Lalu sebenarnya bagi orang Katolik, apa itu akhir zaman? Hari ini Yesus mau mengatakan bahwa setiap saat orang Katolik telah mengalami akhir zaman, dan Tuhan tidak pernah akan datang lagi untuk kedua kalinya. Cukup Dia datang pertama kali untuk membuka pintu kerajaan surga bagi Anda dan saya. Sekarang Anda mau masuk surga atau tidak, bukan lagi tergantung dari Tuhan Yesus, tetapi tergantung dari kita sendiri. Pintu gereja telah terbuka, dan saat di mana akhir zaman itu tiba, ketika kematian menimpa Anda dan saya, disitulah akhir zaman menimpa diri kita. Kematian seorang bapa itu terasa amat sangat berat. Karena dunia kami seperti dunia Yahudi, bahwa ketika seorang ayah atau seorang saudara laki-laki meninggal, maka tulang punggung dari hidup keluarga itu terasa hilang. Tetapi Bapak Ladislaus telah pergi.
Tetapi hari ini apa yang mau dikatakan lewat bapak ini? Semoga anak-anak belajar dari sang bapak sendiri. Bapak telah mengaburkan beri cinta dan kasih kepada adik-adik, bahkan juga anak-anak. Maka inilah saatnya di mana anak-anak harus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga maupun bapak sendiri. Saya belum terlalu kenal anak-anak. Anak kandung bisa angkat tangan? Ada anak kandung kan itu? Coba kalian bertiga ke depan. Silakan. Ya, tolong berdiri di depan kaki ayahnya. Coba lihat pastor, jawablah dengan jujur. Mulai dari anak laki-laki. Sayang Bapak. Nah, pernah membuat Bapak menangis dalam hidupnya. Sayang Bapak. Pernah mendoakan Bapak dalam hidupnya. Coba hadir kasih. Sayang Bapak. Apa yang telah kau buat untuk Bapak? Sejauh ini. Pernah Anda memakaikan Bapak pakaian kebesaran ketika saat-saat akhir Bapak jatuh sakit? Saat Bapak sakit, Anda pernah merawat Bapak? Ya, itu dari saya. Pernah merawat Bapak. Ya. Bapak tinggal, adik tinggal di sini ya. Pernah saat Bapak sakit merawat Bapak? Tinggal di sini. Ya. Apa yang paling menarik dalam diri Bapak selama hidupnya? Ya. Apa yang paling menarik dalam diri ayah? Kata sang anak laki-laki, seorang bapak yang tidak pernah lagi meninggalkan ketika persoalan dan beban hidup menimpa hidupnya sendiri. Dan seorang anak perempuan mengatakan, Bapak adalah sang kebijaksanaan yang membawa cinta. Hari ini kalian berdua boleh bangga. Tetapi Anda semua bertiga ini, pastor lihat, hatimu belum sempurna untuk menyerahkan Bapak kepada Tuhan. Maka ini adalah saat yang terakhir. Ketika engkau belum mencium telapak kaki ayahmu di dalam peti kematian ini, maka ayah berjalan ke surga sana masih mengalami dosa. Sanggupkah Anda mencium telapak kaki ayah? Selama hidup sudah pernah mencium telapak kaki ayah? Sudah. Kakak bilang belum pernah. Adik sudah mencium telapak kaki ayah? Belum pernah. Maka tadi saya bilang, perjalanan ayah masih terhambat. Maka saat ini, sebagai tanda supaya Anda hendak memberikan yang terbaik, pastor minta sekali lagi, peganglah telapak kaki ayah dan minta maaf kepada kalian berdua bertiga. Tolong memegang telapak kaki ayah, minta maaf untuk terakhir kali. Silakan. Tidak apa-apa. Dan penting tanganmu turun di telapak kaki ayah. Terima kasih. Tekanan terakhir saya untuk kalian bertiga.
berbaik-baik, hidup maksud saya. Ketika Bapa telah tiada, kalian bertiga harus saling mengasihi, mencintai, menjaga keluarga bersama. Ratu Nordik Indonesia. Semoga doa-doa kami mengiringi Engkau untuk masuk dalam kerajaan Allah di surga, bagaikan asap dupa yang harum semerbak mewangi. Ya Bunda tersuci Maria, doakanlah anaknya. Mintalah kepada Putra Yesus Kristus agar ia masuk mendiami takhta kerajaan Allah bersama para kudus Allah di surga. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyelamatkan jiwa. Hendaknya umat menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami, hantarkanlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambut, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan hamba-Mu, Bapa terkasih Ladislaus Puturian, yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabut. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman
kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan dan Penantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita semua menghadap pada peti jenazah. Saatnya kita memberikan penghormatan terakhir kepada Bapa terkasih Ladislaus Luturiali di dalam rumah Tuhan ini, mengingatkan kita semua akan peristiwa kelahiran pembaptisan kita dan kematian. Kita hening memberikan penghormatan. In hoc signo vinces, dengan tanda salib ini aku diselamatkan. Semoga peristiwa salib ini akan melambangkan peristiwa kebangkitan mulia hamba-Mu bersama Engkau untuk masuk dalam kerajaan Allah. Semoga salib ini menjadi lambang kekudusan, lambang keselamatan serta lambang kebangkitan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini peti jenazah ditutup. Yesus